Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Rizka Desiantari, absen 29 kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan memberikan argumen atau pendapat terkait tugas bab 3 yang diberikan oleh Bapak Igede Oke Saputra selaku guru PPKN di kelas 10 IPS 1. Tugas bab 3 judulnya yaitu kewenangan lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak Oke memberikan sebuah video yaitu berisi tentang DPR terjerat kasus korupsi. Nah, menurut pendapat saya, pertama-tama di sini saya akan membahas apa itu korupsi. Korupsi itu dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi. Nah, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Mana seharusnya pemerintahan yang baik? Menurut saya itu ada transparansi, ada partisipasi, ada akuntabilitas, dan ada koordinasi. Dan bagaimana seharusnya anggota DPR yang sudah dipercayai oleh rakyat menjalankan tugas dibandingkan dengan di video tersebut yaitu DPR yang malahan terjerat kasus korupsi. Menurut saya kewajiban DPR yaitu seharusnya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya terkait berita ulasan yang tadi saya dapatkan. Nah, seharusnya menurut saya kinerja anggota Dewan periode 2014 sampai 2019 yang minim prestasi bisa dijadikan contoh untuk pemilih perlu lebih jeli ketika menentukan siapa wakil mereka di parlemen. Saya juga seharusnya sebagai pemimpin dan pejabat publik seharusnya anggota dewan memprioritaskan konstituennya. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri butuh fasilitas ini itu. Kalau sudah jadi anggota DPR seharusnya berpikir untuk kepentingan rakyat bukan hanya untuk diri sendiri. Seharusnya anggota DPR solidar juga berempati dengan konstituennya yang ada seperti yang ada di kampung-kampung, daerah terpencil atau daerah miskin atau yang terpinggirkan. Harusnya mereka itu dibantu, bukan DPR itu ingin mensejahterakan dirinya sendiri hingga akhirnya mereka terjerat pada kasus korupsi. Sekian pendapat dari saya, mohon maaf jika ada kata maupun tutur kata yang salah. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Santi, Santi, Santi.